itu atau yang menjadi dasar hukum normatif itu sebetulnya memberikan ruang perubahan. Buktinya dia memberikan pengakuan terhadap hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat, bukan hanya hukum yang dibuat oleh penguasa saja. Nah, di dalam perkembangannya hukum di dalam konteksnya dia meletakkan moral. Ya, ketika generasi ketiga positivis itu namanya seorang Ronald Dworkin itu mengintroduksi esensi dari hukum normatif itu, seharusnya dia tambahkan lagi dengan moralitas. Artinya semua putusan-putusan itu hanya valid, ya, termasuk kita bicara tentang validitas hukum dalam putusan MK. Saya katakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu valid tidaknya bisa dilihat dan bisa diuji secara teoretik. Kalau saya ditanya secara teoritis, kita harus katakan bahwa hukum yang harus diberlakukan di dalam sistem sosial kita hanya hukum yang memiliki efektivitas keberlakuan. Apa ukuran efektivitas keberlakuan? Hukum yang memiliki efektivitas keberlakuan adalah hukum yang didasarkan atas validitas. Validitas ini adalah hukum yang sah. Pertanyaan berikutnya, apa ukuran keabsahan dari sebuah norma? Nah, di dalam teori hukum dikatakan bahwa keabsahan dari suatu norma atau validitas sebuah norma ditandai dengan adanya satu karakteristik tunggal, yaitu adanya self-explanatory. Self-explanatory ini adalah kemampuan dari hukum itu atau norma itu untuk menjelaskan kepada publik bahwa dia benar dalam dirinya sendiri. Apa ukuran kebenaran dalam dirinya sendiri? Seperti misalnya kita melihat matahari, kita mengatakan dia sebagai sumber dari segala sumber sinar. Kita tidak perlu mendapatkan penjelasan lain. Dia sendiri sudah menunjukkan bahwa dia adalah sumber sinar. Nah, seharusnya norma yang memiliki efektivitas keberlakuan yang valid tadi harusnya memiliki self-explanatory. Seperti tadi, apa ukuran self-explanatory? Di dalam teori hukum, dia sebutkan self-explanatory itu adalah sesuatu atau norma yang didasarkan pada koherensi. Koherensi itu mengandung 3 elemen. 1, adanya konsistensi. 2, adanya comprehensiveness. 3, adanya keterkaitan. Dan ini sangat penting instrumen seperti ini karena bapak-bapak dan ibu-ibu anggota DPR sangat intens terlibat di dalam pemformulasian norma-norma. Nah, kita mengukur keabsahan dari norma yang akan kita gunakan itu hanya yang memiliki self-explanatory yang didasarkan tadi pada 3 elemen tadi, koheren, konsistensi, komprehensiveness, dan keterkaitan. Nah, kalau kita menjawab ya, pertanyaan yang disebut oleh yang ditanyakan, apakah norma yang dikeluarkan oleh MK tadi memiliki atau memenuhi persyaratan tadi? Saya tidak bermaksud untuk menggerakkan atau membuat kesimpulan, tetapi ukurannya dilihat apakah putusan-putusan yang dibuat oleh MK itu memiliki kekonsistensian atau tidak. Itu satu. Apakah dia membuat putusan itu secara komprehensif di dalam melihat problem objek yang dia telah. Kemudian yang ketiga, yang saling berkaitan. Nah, itu dari lapisan pertama. Jadi internal validation dari sebuah putusan. Artinya ini, ya, saya ditanya oleh seorang hakim di Mahkamah Konstitusi, kalau memang kita menyatakan bahwa ini sebuah tidak valid, lalu siapa yang berhak menginvalidasi putusan itu? Sedangkan tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Nah, di dalam teori hukum kita mengenal adanya self-invalidate norms. Norma yang melakukan invalidasi terhadap dirinya sendiri. Apabila norma itu mengandung ya insufficient substance insufficiency. Jadi mengandung ketidak terpenuhan substansi untuk pembentukan norma. Itu disampaikan di dalam bukunya Jeffrey Samuel, seorang ahli epistemologi and method. Ya, dia menulis buku epistemologi and method in law. Mengutip pendapatnya Michael Cooper, seorang legal formalis. Negara kita tidak ada lembaga tertinggi lagi. Sekarang itu lembaga negaranya sama, posisinya sama. Tapi yang produk hukumnya ada yang lebih tinggi. TAP MPR produk hukumnya lebih tinggi daripada undang-undang.
kan gitu. Nah, produk hukumnya masih diakui, tapi lembaga negaranya sama. Ini problem lagi, problem negara. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini bisa diuji di Mahkamah Konstitusi? Bisa nggak MK diuji? Ya, kan itu persyaratan. Mahasiswa hukum S3 ini lagi mendengar pemaparan tentang mungkin pertanyaannya kita sederhanakan dulu nih, ya. Mohon maaf saya tadi terlambat, ini sudah sholat Jumat tadi Pak. Kalau saya pernah menunggu sekali dua profesor yang ada dan saya ingin bertanya soal itu juga gitu, tapi cerdas bertanya kaitan dengan itu. Ya betul. Dan kita tahu bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi kan ada awal dan akhir ya, dan pada kita paham gitu. Tapi dalam fakta ya ternyata LK justru menambah dorongan itu dan itu viral di media massa dan sekarang masa melihat bahwa ada mahkamah kehormatan yang dibentuk lagi oleh Mahkamah Konstitusi yang notabene dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri begitu. Pertanyaannya lebih sederhana begini, dan itu pertanyaan banyak, pertanyaan yang baik yang paham itu. Tapi pertanyaannya sekarang begini, seandainya sekarang Mahkamah Kehormatan dan Mahkamah Konstitusi itu yang dibentuk oleh MK itu sendiri ternyata menyatakan bahwa terjadi kesalahan pelanggaran etika berat di situ. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi pecah. Bagaimana kemudian hasil dari hasil keputusannya itu, walaupun itu Pak Ilham dan Pak Hendri gitu. Kan itu yang sangat ingin kita ketahui begitu. Karena kami semua yang kita tanyakan ini 10 orang yang kita ketahui Pak ahli hukum, 12 menyatakan kesalahan kode etik itu. 10 yang kita temui 12 melakukan kesalahan begitu. Tangannya. Nah sekarang seperti apa itu? Bagaimana kemudian nasib keputusan itu? Apalagi kalau itu dibiarkan terus dan proses itu berjalan dan kemudian dia akan menang itu yang dimenangkan oleh rekayasa hukum melalui MK itu. Ini kan berbahaya. MK. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu sekarang ini hasil akhir daripada persoalan ini seperti apa. Itu yang dijawab supaya kita tidak semua gitu. Makasih Prof. Yang dipertanyakan ini adalah sifat kekuatan hukum dari putusan MK. Sifat hukum seperti apa? Yang ditanyakan Pak. Pertama, proses atau kewenangan MK. Kewenangan MK itu pada dasarnya adalah negatif legislatif, bukan positif legislatif. Putusan itu sudah mengarah pada positif legislatif. Open legal policy itu hanya milik DPR, ya, bukan milik mahkamah. Itu yang disoroti secara akademik. Dan ini yang menjadi perdebatan yang seperti itu. Perdebatan yang kedua adalah soal kemandirian atau independensi dari seorang hakim MK. Itu aja. Kemudian betul bahwa prosesnya ada di MK dan MK belum mengambil keputusan. Kita dengar bersama-sama, baru kita bisa memberikan tanggapan. Ini supaya tidak prematur kita itu memberikan tanggapan atau menduga-duga. Saya sepakat. Karena secara akademik hanya fakta yang bisa dikomentari. Tapi kalau masih prediksi itu bisa macam-macam, persepsi gitu. Supaya kita tidak salah kalau tidak ada data kita akan bicara. Yang bisa kita bicarakan putusan MK itu yang sudah final tadi dengan komposisi 54 dengan komposisi itu kan fakta-fakta semua. Bahkan tanggal 7 itu mau diumumkan. Yang bisa diumumkan. Termasuk posisinya sebagai negatif legislator mengarah ke sini, kemudian kemandirian hakimnya kan semua. Dan ini lagi semua itu lagi dipersoalkan di MK. Kita tunggu. Belum memproses Pak Jimli-nya diproses pelanggaran itu karena anggota DPD. Kan itu hasil jadi